Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Setia Fitriani Tias dari kelas 1 AAB nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang statistika yang saya pelajari selama beberapa bulan ini. Jadi langsung saja kita masuk kepada pemaparan materi. Di sini saya sudah memiliki data. Jadi ini adalah data nilai ujian statistika dari 50 mahasiswa. Nah, dari data ini kita akan cari distribusi frekuensinya. Lalu apa sih langkah-langkah untuk mencari distribusi frekuensi ini? Jadi langkah yang pertama yakni mencari rentang dari data kelompok yang sudah ada tadi. Jadi rentang di sini merupakan hasil dari nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal atau nilai paling besar dikurangi dengan nilai paling kecil. Jadi dari data tadi diketahui bahwa nilai terbesarnya adalah 86 dan nilai terkecilnya adalah 22. Maka dari itu 86 dikurangi 22 hasilnya adalah 64. Jadi rentang data kelompok tadi ini 64. Selanjutnya langkah untuk membuat distribusi frekuensi yakni mencari kelas. Jadi kelas ini memiliki rumus tersendiri yang rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log jumlah data. Jadi langsung saja kita masuk ke rumus. 1 ditambah 3,3 log 50 karena jumlah datanya tadi 50 ya. Jadi hasilnya adalah 6,6. Maka banyak kelas bisa 6, 7 atau 8. Jadi kita ambil 6,6 ini kalau kita bulatkan kan jadi 7. Kita ambil satu angka sebelumnya dan juga satu angka sesudah angka 7. Jadi kelasnya bisa 6, 7 ataupun 8. Langkah ketiga yakni mencari kelas interval. Kelas interval ini bisa dicari dengan membagi rentang dengan banyak kelas. Banyak kelasnya tadi kan ada 6, 7, atau 8 ya. Langsung saja kita masukkan rentangnya 64 dibagi 6, hasilnya 7. Untuk kelas interval yang kedua adalah 64 dibagi 7 sama dengan 9. Dan yang terakhir, kelas interval yang terakhir adalah 64 dibagi 8 sama dengan 8. Nah, langkah selanjutnya yakni membuat distribusi dengan cara coba-coba. Jadi dengan cara coba-coba kita buat nih kita buat distribusinya. Kita coba dari kelas interval pertama dengan 6 kelas dan juga panjang kelasnya 11. Didapatkan hasil sebagai berikut ya. Kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Dari distribusi yang sudah kita cari tadi, langsung saja kita masukkan ke dalam sebuah tabel dan kita cari frekuensi dari masing-masing kelas. Jadi di sini kelas pertama ada 7, kelas kedua ada 6, kelas ketiga ada 12, kelas keempat ada 10, kelas keenam ada 70, kelas ke-6 ada 12, kelas selanjutnya ada 3, dengan total ada 50 data ya. Next slide. Oke. Kan tadi sudah diketahui distribusi frekuensinya. Selanjutnya kita bisa cari rata-rata, median, dan juga modus dari data kelompok yang sudah ada tadi. Baik, di sini apa sih mean itu? Jadi mean itu adalah rata-rata dari sebuah data. Jadi rumus mean sendiri yakni rata-rata sama dengan jumlah dari
FI dikali XI per jumlah dari FI. Jadi dengan FI ini merupakan banyaknya data dan juga XI merupakan nilai tengah yang didapat dari batas bawah ditambah yang diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Yang selanjutnya langsung saja kita cari rata-rata dari data yang sudah ada tadi. Di sini sebelum mencari rata-ratanya kita cari dulu untuk XI dan juga FI-nya ya yang belum diketahui. Jadi di sini saya contohkan untuk kelas pertama ya. Di sini batas atas untuk kelas pertama ini 32. Kita tambah dengan 0,5 yang hasilnya 32,5, kemudian kita cari batas bawahnya yakni 22 dikurangi 0,5 hasilnya 21,5. Langsung saja kita masukkan ke rumus XI sama dengan 32,5 ditambah 21,5 dibagi 2 hasilnya 27. Dan juga untuk FI kali XI kelas pertama yakni FI-nya kita lihat frekuensinya adalah 7 dikali dengan XI-nya 27 sama dengan 189. Kalau sudah ketemu XI dan juga XI kali FI-nya, kita langsung cari rata-rata dari data kelompok yang sudah ada. Jadi ini sudah ada rumus dari rata-rata, cara mencari rata-rata dari sebuah data kelompok. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Ini FI dan XI-nya sudah saya jumlah. Totalnya semua adalah 2703. Kita masukkan ke rumus dan 2703 dibagi dengan 50 yang hasilnya adalah 54,06 atau bisa kita bulatkan 54. Jadi, rata-rata dari data kelompok yang saya miliki tadi adalah 54,06. Seperti itu. Selanjutnya ada median. Jadi, median ini membagi data menjadi 2 atau median adalah nilai tengah dari sebuah data. Jadi, rumus median sendiri yakni BBS ditambah CI dalam kurung setengah N min F kum per F median. Dengan keterangan BBS ini merupakan batas bawah sebenarnya dari kelas median, CI merupakan kelas interval, N sama dengan jumlah data, F kum sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F median merupakan frekuensi kelas median. Langsung saja kita cari median atau nilai tengah dari data yang sudah ada tadi. Di sini diketahui bahwa letak median, karena median tadi membagi data menjadi 2, kita bagi jumlah data dibagi 2 ya. Jumlah datanya 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi letak mediannya ada di data ke-25. Data ke-25 ini berada di kelas ke-3. Jadi BBS-nya adalah, kita ambil dari sini, BBS-nya 43 dikurangi 0,5 hasilnya 42,5, dan panjang kelasnya 11, jumlah datanya 50, frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya adalah 13 dari kelas sebelumnya, ingat ya. Dan frekuensi median dari kelas median yakni 12. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Median sama dengan BBS-nya tadi 42,5 ditambah panjang kelasnya 11. Terus setengah N adalah 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Ingat ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas interval, yakni 13 ya. Dan dibagi dengan frekuensi mediannya 12. Jadi hasilnya 42,5 ditambah 11, karena hasil dari ini tadi
1, jadi tidak perlu kita tulis, langsung saja kita kalikan dengan 11 ya. Berarti kan 1 kali 11 tetap hasilnya 11. 42,5 ditambah 11 hasilnya 53,5. Jadi nilai tengah dari data nilai statistika 50 mahasiswa tadi adalah 53,5. Seperti itu. Selanjutnya ada modus. Apa sih modus ini? Jadi modus merupakan nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Untuk mencari modus dari data kelompok sendiri, rumusnya adalah BBS ditambah CI dalam kurung S1 per S1 tambah S2. Dengan keterangan, BBS merupakan batas bawah sebenarnya dari kelas modus, CI merupakan kelas interval, S1 merupakan selisih frekuensi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Untuk S2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Diingat ya. Langsung saja kita cari modus dari data yang sudah ada ya. Jadi di sini diketahui letak modusnya kita cari. Jadi letak modus ini bisa diketahui dari frekuensi paling banyak ya. Kita cari kelas dengan frekuensi paling banyak. Di sini karena ada 2 kelas dengan frekuensi yang sama, yang paling banyak, kita ambil salah satu. Jadi saya ambil kelas ketiga. Jadi modusnya nanti berada di kelas ketiga. BBS-nya dari data tersebut yakni 43 karena kelasnya di sini, jadi kita ambil 43 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 42,5 dengan panjang kelas 11 dan juga S1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum kelas modus ya. Jadi sebelum kelas modus ini berarti 6, jadi S1-nya 12 kurangi 6 sama dengan 6. Kemudian S2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah kelas modus. Jadi S2-nya adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan ke rumus, yakni modus sama dengan 42,5 ditambah 11 dalam kurung S1 per S1 ditambah S2, jadi hasilnya sama dengan 42,5 ditambah 8,25 sama dengan 50,75. Jadi data atau nilai yang sering muncul dari data nilai statistik 50 mahasiswa tadi adalah 50,75. Seperti itu. Kemudian ada perluasan median. Jadi perluasan median ini ada 3. Yang pertama ada kuartil, yang kedua ada desil, dan yang ketiga ada persentil. Untuk kuartil ini membagi data menjadi 4, sedangkan desil membagi data menjadi 10, dan yang terakhir adalah persentil membagi data menjadi 100. Jadi untuk rumus dari masing-masing perluasan median ini sudah ada ya, bisa dilihat sendiri, di mana BBS merupakan batas bawah sebenarnya dari kelas kuartil, desil, dan juga persentil. CI adalah kelas interval, frekuensi kumulatif merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, desil, persentil berada. FKI merupakan frekuensi kelas di mana kuartil berada. FDI merupakan frekuensi kelas di mana desil berada, dan FPI merupakan frekuensi kelas di mana persentil berada. Langsung saja kita cari kuartil dari data kelompok yang sudah ada tadi. Di sini saya mencari kuartil 3. Jadi diketahui bahwa letak kuartil 3 ini adalah rumusnya I kali N per 4. Jadi langsung saja kita masukkan, I merupakan kuartil yang ingin kita cari kuartil 3, maka kita
kalikan 3 dengan jumlah data per 4 sama dengan 37,5 atau kita bisa bulatkan menjadi 38. Jadi letak K3 ini ada di data ke 38. Data ke 38 ini masuk ke kelas ke-5. Jadi masuk di kelas ke-5. Kemudian BBS-nya kita cari 66 dikurangi 0,5 sama dengan 65,5 dengan CI-nya adalah 11, Fkom-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini karena kelasnya ada di kelas ke-5, berarti frekuensi kumulatif dari kelas ke-4 adalah 35. Sedangkan frekuensi kumulatif kelas kuartil sedangkan frekuensi kelas kuartil ini kelasnya tadi kan di kelas ke-5. Frekuensi dari kelas ke-5 yakni 12. Langsung saja kita masukkan ke rumus. K3 sama dengan 65,5 ditambah 11 dalam kurung 38 min 35 per 12 sama dengan 65,5 ditambah 11 dikali 3 per 12 sama dengan 65,5 ditambah 2,75 sama dengan 68,25 atau bisa dibulatkan 68. Jadi artinya 75% dari 50 mahasiswa mendapatkan nilai statistik minimal 68 dan 25% sisanya mendapatkan nilai maksimal 68%. Seperti itu. Selanjutnya kita cari desil dari data nilai 50 mahasiswa tadi. Di sini saya mencari desil 7. Jadi diketahui letak desil 7 ada di data ke-35 ya. Jadi desil 7 berada di data ke-35. Jadi berada di kelas ke-4. Data ke-35 berada di kelas ke-4. Untuk BBS-nya sendiri 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Panjang kelasnya 11, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil berarti ada di kelas ketiga. Jadi frekuensi kumulatif kelas ketiga ini 25. Frekuensi kelas desil ini adalah 10. Langsung saja kita masukkan ke rumus. 54,5 ditambah 11 dalam kurung 35 kurangi 25 per 10 sama dengan 54,5 ditambah 11 dikali 1 sama dengan 65,5. Artinya 70% dari 50 mahasiswa mendapatkan nilai statistik minimal 65,5. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah persentil. Kita cari persentil dari data nilai statistik 50 mahasiswa tadi ya. Di sini saya mencoba mencari persentil 2 dari data kelompok yang sudah ada. Jadi diketahui bahwa letak P2-nya ada di data pertama. Jadi letak P2 ada di kelas pertama. BBS-nya adalah 22 dikurangi 0,5 sama dengan 21,5, panjang kelasnya 11, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil karena kelas persentilnya terletak di kelas pertama, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya adalah 0. Kemudian frekuensi dari kelas persentil adalah 7. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Jadi P2 sama dengan 21,5 ditambah 11 dalam kurung 1 kurangi 0 per 7 sama dengan 21,5 ditambah 11 kali 1 per 7. Hasilnya yakni 21,5 ditambah 1,5 sama dengan 23. Artinya 2% dari
50 mahasiswa mendapatkan nilai statistik maksimal 23. Seperti itu. Jadi itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.